Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi, ketemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, kita lanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang rukun nikah, yaitu ada 5. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban suami istri. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Yang namanya lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Merujuk dari ayat tersebut, ada kewajiban seorang suami, ada kewajiban seorang istri. Kita coba bahas terlebih dahulu kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami tentunya yang pertama adalah suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Manajer dalam rumah tangga. Bisanya istrinya menjadi istri yang soleh. Bisanya anaknya menjadi anak yang solehah. Anaknya jadi anak yang soleh. Itu karena daya pikir dari seorang pemimpin dalam keluarga. Bagaimana cara menciptakan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kewajiban suami itu adalah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terutama sekali tentunya nafkah lahir. Nafkah lahir itu berusaha. Seorang pemimpin, seorang suami berkewajiban mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang sore ataupun malam. Itu adalah proses mencari nafkah demi keluarga. Tentunya niatin karena Allah. Niatin ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf. Cara ma'ruf itu dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat, ya. Karena ada beberapa hal yang dilarang walaupun sudah menjadi suami istri, tetapi ada beberapa hal dalam ikatan suami istri yang dilarang dalam agama. Kemudian yang keempat, tugas atau kewajiban seorang suami yaitu masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan norma Islam. Jadi seorang suami harus memberikan keleluasaan kepada istrinya untuk memanage anak-anak di rumah, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di situ juga ada peran istri yang paling utama. Kemudian anak sekalian, bagaimana kewajiban seorang istri? Tentunya kewajiban seorang istri yang salehah adalah yang pertama, istri yang taat dan patuh kepada perintah suaminya, selama perintah suaminya itu sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Taati perintah suami terhadap kaum istri selama perintah itu sesuai dengan norma agama atau kaidah syariat agama Islam. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Ya, jangan sampai aib suami diceritakan ke sana sini, kejelekan keburukan keluarga diceritakan ke sana sini. Ya, cukup antara suami dan istri sajalah yang tahu ketika ada problematika dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai ada orang ketiga yang mengetahuinya. Kemudian bersyukur atas nafkah yang diterima. Seberapapun yang dikasih oleh suami harus bersyukur dan diterima. Ketika suaminya gajinya besar, alhamdulillah. Ketika suaminya tiba-tiba gajinya kecil juga alhamdulillah. Ya, tadinya makan pakai ayam terus tiap hari pakai paha ayam, pakai dada ayam. Besoknya suaminya gajinya turun. Ya, enggak apa-apa, ganti tadinya dagingnya beli sop tulang talengnya, ya kan? Daging tulang taleng. Dari tulang taleng enggak kebeli juga suaminya turun lagi gajinya. Karena pandemi, seorang istri harus pintar bersyukur. Yang penting itu judulnya ayam. Beli dalemannya, ya, daleman jeroan ayam. Kemudian suaminya turun lagi, gajinya turunin lagi. Tadinya udah daleman enggak, kulit ayam.
kulitnya nggak kebeli juga, kari ayamnya. Nah, itu namanya seorang istri bersyukur atas pemberian seorang suaminya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kewajiban istri itu adalah membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Nah, gitu ya. Jadi istri itu juga membantu suami. Bagaimana caranya agar kehidupan rumah tangga itu bisa sejahtera, perekonomian bisa terus berjalan. Kemudian ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami istri yang terakhir. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, kewajiban dua-duanya. Jadi yang namanya mendidik anak itu bukan kewajiban salah satu, tapi dua-duanya punya porsi masing-masing. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan keluarga kerabat lainnya, karena nikah itu bukan hanya untuk suami istrinya saja, tetapi nikah juga dengan keluarganya. Kita harus sayang sama ibu bapak mertua, istri juga sama, harus sayang sama ibu dan bapak kita. Nah, itulah kehidupan yang namanya dalam berumah tangga ya gitu. Kemudian setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Jadi jangan sampai ada perselingkuhan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, gimana caranya agar suami istri itu bisa saling melengkapi, saling pengertian. Jangan sampai ada suami yang lari ke sana, ada istri yang lari ke sana juga, ke sana sini ya. Mudah-mudahan selalu akur berada dalam ikatan suami istri yang sah. Kemudian terakhir, saling membantu antara keduanya. Jadi harus take and give ya, saling memberi, saling menerima. Anak sekalian, demikian materi kita tentang kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban suami istri. Silakan kalian bikin catatan yang penting, silakan untuk dicatat, disalin di buku tulis kalian. Kemudian untuk tugas hari ini, kalian silahkan cari surah An-Nisa ayat 34 tentang laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tulis ayat surah An-Nisa ayat 34 yang inti artinya adalah laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.